Jeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Tebing setinggi 15 meter di Banjar Jahem Kelot, Desa Jahem, Kecamatan Tembuku, Bangli, longsor. Pasutri lanjut usia tewas. Pasca penyerangan kantor Satpol PP, tim gabungan tetap merazia PSK di Danau Timpi, Kota Denpasar. Berwisata ke air terjun Kanto Lampo di Desa Beng, Gianyar. Hujan deras yang terjadi Kamis pekan lalu di Kabupaten Bangli menyebabkan tebing setinggi 15 meter di Banjar Jahem Kelot, Desa Jahem, Kecamatan Tembuku, Bangli, longsor. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama polisi dan TNI serta warga berupaya menggali timbunan longsor yang menimpa salah satu rumah warga yang dihuni pasangan lansia Iwayan Suabe dan Ninengah Paris. Selama 2 jam petugas menggali dan akhirnya menemukan pasangan ini sudah meninggal dunia. Rumah korban tinggal di belakang tebing yang material longsorannya menimbun rumah mereka. Dan akibat dari hujan ini terjadi tanah longsor yang menimpa warga di Desa Jahem, Kecamatan Tembuku, Bangli. 2 warga itu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita lakukan penggalian dan setengah jenazah dan korban sudah kita ketemukan di dalam kamar yang kemungkinan mungkin sedang menonton TV atau mungkin sedang tidur-tiduran karena hari ini hujan cukup deras. Dan kemudian tanah yang labil di atasnya itu ada tanah pertanian, sehingga tanah yang selama ini kering, kemudian diguyur hujan terlalu lama, mungkin itu menyebabkan tanah itu jadi longsor. Setelah berhasil dievakuasi, kedua jenazah korban ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Bangli untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Hingga Jumat pekan lalu, longsoran tanah masih menimbun rumah pasangan suami istri Iwayan Suabe di Desa Jahem, Bangli. Pasangan yang berusia sekitar 60 tahun ini tewas tertimbun longsor saat berada di rumahnya. Kondisi rumah saat ini rusak parah sehingga untuk sementara tidak bisa ditinggali anggota keluarga. Dan longsoran tanah masih menimbun ruang tamu dan halaman dan sementara menunggu petugas untuk membersihkannya. Iwayan biasa, anak korban, sangat terpukul mengetahui kedua orang tuanya menjadi korban. Saat kejadian ia mengaku sedang berada di gudang rumah bersama anaknya. Tiba-tiba tebing longsor dan menimpa kamar tidur kedua orang tua dan anaknya. Terdengarlah niko suara menggerutukan niko di kamarnya. Seperti napi berandalan itu. Pas yang tengok ke kiri, rak tiangnya nempak daun niko cak bedangnya niko kelana. 6 meter niko. Permentan tanah yang pun tahu bahwa tembok yang jebol karena runtuhan longsor. Langsung lah tiang ke TKP, ke tempat ibu tiangnya, bapak tiang tidur. Kita tinggal di kamarnya, pakai medlornya, karena di ruang tamu dan kita medlap karena ampun lumpurnya dok lah gitu. Tengok ampun full kamar itu mendaging tanah, sedangkan tembok runtuh. Selain Iwayan biasa, kedua anaknya selamat dalam musibah ini. Untuk sementara mereka mengungsi ke rumah kerabat karena masih trauma dan rumah tidak bisa ditempati sementara waktu. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Rudi, supir truk pengangkut logistik pemilu, tiba-tiba meninggal dunia di sebuah warung angkringan di Jalan Katalia, Denpasar pada Rabu pekan lalu.
Rekan korban mengatakan pria berusia 44 tahun ini sama-sama beristirahat sambil menikmati teh hangat yang mereka pesan di warung. Tiba-tiba korban tengkurap dan badannya kejang-kejang. Saksi yang panik berusaha membangunkan korban, namun tidak ada respon hingga akhirnya saksi melapor ke polisi yang saat itu sedang bertugas menjaga di PT Temprina Media Grafika yang tidak jauh dari lokasi. Korban langsung dibawa ke RSUP Prof. Ngurah. Dapat kami jelaskan bahwa yang bersangkutan itu datang dari Mojokerto semalam sekitar pukul 19.00 WITA dengan membawa truk yang isinya bahan baku untuk kepentingan percetakan di PT Temprina Media Grafika. Yang bersangkutan mengeluh tidak enak badan, kemudian menuju ke tempat angkringan di depan percetakan dengan maksud untuk memesan teh hangat dan obat jamu antangin, namun belum sempat diminum karena korban merasa tidak enak badan, kemudian korban rebahan, langsung oleh temannya dilihat sudah kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Rudi dan saksi Budianto merupakan sopir angkutan dari salah satu ekspedisi yang mengangkut bahan logistik pemilu dari pabrik kertas Ciwikimia. Korban rencananya membawa hasil cetakan ke PT Temprina Media Grafika yang ditunjuk sebagai perusahaan percetakan logistik pemilu 2024. Dalam kesehariannya, saksi dan korban selalu beristirahat di gudang PT Temprina Media Grafika dan warung angkringan yang berada tepat di depan percetakan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.